maka dari itu kan pas waktu konferensi pers saya berontak karena saya kan merasa tidak bersalah kan. Saya tidak pernah melakukan itu, apalagi ditulis sebagai ketua geng, ditulis sebagai yang menyuruh kan itu kan nggak benar. TKP 8787 Lombok Pati. Sahabat, ketokan palu Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak sah alias batal demi hukum. Putusan ini bak pisau bermata dua. Di satu sisi Peggy dan keluarganya menyambut gembira, namun di sisi yang lain keluarga Vina terus merajut asa akan keadilan. Satu pertanyaan penting menyeruak, jika bukan Peggy, lantas siapa? Putusan Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung mengejutkan semua pihak. Peggy Setiawan alias Peron alias Robi Irawan resmi bebas dari status tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ya, status Peggy sebagai seorang tersangka batal demi hukum. Putusan ini disambut haru oleh Kartini, ibunda Peggy Setiawan yang sejak awal bulan Mei lalu berharap anaknya dibebaskan lantaran ia yakin bahwa anaknya itu tidak bersalah. Hakim menilai jika proses penetapan tersangka atas nama Peggy tidak sah lantaran terdapat beberapa kesalahan prosedur. Di antaranya adalah Peggy tidak diperiksa sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka, serta ciri-cirinya tidak sesuai dengan sosok DPO yang diumumkan oleh polisi. Selain itu, dua alat bukti yang dimiliki oleh polisi untuk menjerat Peggy tidaklah cukup kuat. Oleh karena itu, Hakim menerbitkan 9 amar putusan, yang diantaranya ialah menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan serta memulihkan nama baiknya. Kita ikutin petunjuk sesuai dengan putusan pengadilan, yaitu Pak Hakim tadi yang sudah dibacakan. Tetap patuh. Berarti langsung dibebaskan Pak ya Peggy-nya Pak? Ya, insya Allah. Hanya beberapa jam berselang, saat yang dinanti akhirnya tiba bagi Peggy Setiawan untuk menghirup udara segar dari luar jeruji besi tahanan Mapolda Jabar. Hampir 2 bulan lamanya ia berjuang dan menunggu kepastian akan statusnya. Peggy. Sehari setelah dibebaskan, Peggy akhirnya pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kedatangan Peggy disambut haru oleh ratusan warga desa yang datang. Tentu tak ada yang menyangka jika Peggy kini bisa bebas dari tuduhan atas keterlibatannya di kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Namun, haru biru kebebasan Peggy kini kembali membuat tanya, jika bukan Peggy, lantas siapa yang harus bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki? Nampaknya jalan terjal masih harus dilalui keluarga Vina Dewi Arsita untuk mendapatkan keadilan atas kematian anaknya. Mereka kini harus kembali merajut asa setelah 8 tahun menanti akan sebuah jawaban. Terutama jawaban atas pertanyaan siapakah pelaku pembunuhan Vina yang nampaknya kini kian buram setelah Peggy tak lagi menjadi tersangka.
Pengennya sih pelaku yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya. Polisi ya Bu ya. Yang cari, iya, asal tangkap aja. Ya. Dari mulai tergesa-gesanya ditetapkan sebagai tersangka dan alat bukti yang menyusul dan yang 2 terduga DP lain dianggap fiktif itu kan sudah sangat abu-abu menurut kita. Tetap berharap ke pihak kepolisian, apalagi ini kan dibatalkan satu tersangka, berarti kan ada sedikit kecerobohan menurut kami ya. Jadi kita berharap 3 terduga DPO ini tolong dicari dan tolong dimunculkan wajahnya. Tentu, kini semua mata kembali mengarahkan pandangannya kepada polisi sebagai institusi penegakan hukum di Indonesia. Polisi, khususnya Polda Jabar, kini harus menempuh perjalanan panjang dengan kembali ke titik nol dalam pengusutan kasus kematian Vina Dewi Arsita dan Muhammad Eki Rudiana. Selain itu, menyusul hasil sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, Saka Tatal yang sempat dihukum penjara dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki kini mengajukan peninjauan kembali atas hukuman yang pernah ia jalani. Kemenangan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan memberikan angin segar baginya. Sejak awal ia bersikeras bahwa ia tak terlibat dan dengan berat hati menjalankan hukuman atas dasar di bawah intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik anggota kepolisian terhadapnya. Begitupun bagi Jaya Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya yang kini masih mendekam di balik jeruji besi. Sama halnya dengan Saka, mereka pun mengajukan peninjauan kembali atas vonis hakim yang menyatakan mereka bersalah dan terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 lalu. Dari rentetan peristiwa yang terjadi, lantas timbul pertanyaan, kemanakah kasus ini akan bermuara? Harus sampai kapankah keluarga Vina menunggu kejelasan dan keadilan atas kematian anaknya? Dan siapakah yang harus bertanggung jawab atas kekisruhan yang terjadi? Setelah buron selama 8 tahun, sosok Peggy yang dirilis oleh polisi pada Mei lalu langsung menjadi kontroversi. Tim CSIR TV berkesempatan untuk mewawancari Peggy Setiawan setelah ia bebas dari status tersangka yang membelenggunya. Banyak hal yang ia ceritakan, mulai dari hubungannya dengan Aib dan Dede, serta alasan mengapa ia mengubah namanya saat bekerja di Bandung. Boleh juga dikonfirmasi, Robi ini apa kaitannya dengan adik, tapi atau kenapa bisa disebut bahwa Peggy juga memiliki nama Robi seperti itu? Mas, boleh dijelaskan itu kenapa bisa terjadi? Itu sangat menarik sih, karena perihal nama Robi itu karena Robi juga nama adik saya. Jadi yang alasan utama tuh karena saya itu setiap kenalan sama cewek kalau pakai nama asli itu sering diledekin. Sering diledekin nama Peggy Berarti Sukma harus Banjarwangi gitu. Kan katanya saya nggak ngerokok ya. Jadi saya selalu diledekin, kamu udah ngerokok namanya kayak perempuan. Nah dari mulai situlah saya tuh, ini gitu. Saya ngerasa malu tuh, kalau nama asli kan selalu diledekin aja. Jadi saya sengaja pakai nama gaul Robi gitu. Robi kan bukan adik saya sih, jadi saya pakai tuh nama Robi. Nah dikira polisi itu saya ganti nama, ganti identitas, padahal sama sekali enggak ada niatan seperti itu. Dan yang terakhir juga ini kan memang Mas Peggy menyebut bahwa tadi dari awal tidak kenal dengan Aib dan Dede, bahkan menyebutkan bahwa ini untuk pelakunya Aib atau Dede ngaku aja. Kenapa Mas Peggy bisa menyebutkan kata seperti itu? Ya. Apa yang Mas Peggy tahu soal Aib dan Dede ini? Ya karena saya kan mereka kan katanya ngasih keterangan kenal sama saya, ngasih keterangannya memberatkan yang tanggal udah dari dalam kan. Padahal itu nggak benar sih, saya juga kenal enggak, tahu aja orangnya enggak. Jadi ya kita kan bisa ketemu tuh, misalkan Aib memang bener kesaksian itu yang bener, kita tunjukin bareng-bareng, kita diskusi gitu, ceritakan semuanya seperti apa gitu. Ya dari versinya dia, dari versi saya kan biar bener, biar nggak ada orang yang terjolimi lah. Ibaratnya ini kan kasihan orang yang nggak tahu apa-apa kan, jadi tumbal bagi mereka kan. Jadi misalkan memang keterangan mereka palsu kan, ya itu harus dipertanggungjawabkan seperti itu sih. Dan keluarnya Mas Peggy juga dari juru besi seperti itu bahwa status tersangka ini tidak sah. Berarti ada kemungkinan Mas Peggy
kembali sebagai tersangka seperti itu. Bagaimana melihatnya? Yakin bahwa memang bukan tersangka atau seperti apa? Kalau saya sih selalu yakin, dari pertama saya masuk selalu optimis. Kalau optimis bahwa emang saya nggak salah kok, emang kenapa harus takut. Jadi ya saya pasrah kali serahkan semuanya sama yang di atas, sama takdir di atas, terus saya kembalikan semua pada kuasa hukum sih, biar yang mereka yang ngerti hukum. Jadi saya jalanin aja gitu. Emang saya nggak salah seperti itu. Saya harap sih mereka tuh bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya gitu. Kalau misalkan memang mereka benar ya, ayo kita maksudnya ibaratnya kita bicarakan gitu. Kita tukar pikiran, kita rembukan bersama. Jadi ya mereka kalau misalkan yang benar pertanggungjawabkan, kita ketemu gitu. Maksudnya ketemu bukan menantang. Dalam artiannya kita kan berdiskusi gitu. Seperti itu. Jangan sampai ada yang terjolimi, jangan sampai ada yang harus menderita gitu. Bagaimana dengan 7 terpidana lainnya dari Saka bahkan Sudirman seperti itu? Apakah memang Mas Peggy kenal dengan 7 terpidana ini semua atau? Dari antara mereka semua itu saya kenal sama satu Sudirman. Karena kebetulan Sudirman itu pernah satu sekolah bareng sama saya waktu SD. Nah setelah itu kita nggak hilang kontak, nggak pernah kabar-kabaran lagi. Gitu. Namun yang ini kan saya kan sekolah di SMP 11. Ya. Rumah kan deket rumah mereka kan rumah yang 7 gitu kan. Jadi saya kalau misalkan ketemu ada Sudirman kan rumah Sudirman dekat SMP 11. Jadi kalau misalkan saya pulang ke sekolah kan tegur sapa, tanya. Otomatis kan pernah sekolah bareng sih. Iya. Kan kadang saya lewat kan punten gitu ya, mereka jawab enggak. Misalkan saya lewat juga nanti mereka nanya mau kemana gitu, saya tegur sapa aja. Selebihnya nggak kenal, cuma tahu sih. Ya dalam hati nurani saya kalau misalkan saya tahu bisa bantu ya insya Allah bisa bantu. Namun saya juga bingung, saya nanti mau bantu dari mana itu. Soalnya kan saya juga kejadian nggak tahu, saya posisi waktu itu juga nggak tahu gitu. Jadi saya masih bingung juga mau. Tapi kalau misalkan ditanya siap untuk membantu 7 terpidana dalam mengajukan PK, siap untuk Mas Peggy melakukan itu ya? Ya, saya kembali serahkan kuasa hukum. Jadi biar mereka yang berbuka, saya harus membantu lewat apa gitu, harus bagaimana kan seperti itu. Ya maka dari itu kan saya selalu mempertanyakan, emang apa gitu, kok bisa segitu? Padahal saya kan nggak pernah melakukan apa-apa, nggak pernah melakukan apa-apa, bahkan punya pikiran buat berbuat jahat sama orang juga saya nggak pernah. Maka dari itu kan pas waktu konven itu saya berontak karena saya kan merasa tidak bersalah kan, saya tidak pernah melakukan itu, apalagi ditulis sebagai ketua geng, ditulis sebagai yang menyuruh kan itu kan nggak benar seperti itu. Oke, saat rilis dengan Polda Jabar sebenarnya. Iya, seperti itu. Emang sudah dari awal menolak bukan jadi bagian dari terpidana itu. Benar. Dengan Vina dan Eki sendiri? Sama sekali tidak kenal. Tahu muka aja nggak pernah. Katanya tidak ada pelanggaran. Itu yang membuat saya menyimpulkan tadi Rudiana ini dilindungi. Maka dari itu kan pas waktu konven itu saya berontak karena saya kan merasa tidak bersalah kan, saya tidak pernah melakukan itu, apalagi ditulis sebagai ketua geng, ditulis sebagai yang menyuruh kan itu kan nggak benar. Sahabat, kini ada 2 pertanyaan besar yang mencuat setelah Peggy Setiawan bebas dari status tersangka atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pertama, soal validitas kesaksian Aib dan Dede. Dan yang kedua, sudah benarkah proses hukum yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Sementara itu menyusul bebasnya Peggy, Saka Tatal beserta 6 terpidana lainnya kini ramai-ramai mengajukan peninjauan kembali atas hukuman yang mereka terima dalam kasus Vina. Kartini akhirnya bisa bernafas lega. Anaknya, Peggy Setiawan, dinyatakan bebas dari status tersangka dalam drama kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pengadilan Negeri Bandung menyatakan penetapan Peggy Setiawan sebagai seorang tersangka tidak sah lantaran terdapat banyak kesalahan prosedur. Inilah saat-saat yang dinanti oleh Peggy, yaitu menghirup udara segar dari luar tembok tahanan Mapolda Jabar. 49 hari dalam jeruji besi membuatnya tak tenang. Terlebih, penahanannya bukan karena kesalahan yang ia lakukan.
Namun bebasnya Peggy akhirnya kembali mengundang tanya. Kasus Vina kini nampak memburam, terutama pertanyaan tentang siapa sebenarnya otak pelaku pembunuhan sadis ini. Jaya Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya yang kini masih mendekam di balik jeruji besi atas vonis hukuman penjara seumur hidup berencana untuk mengajukan peninjauan kembali atas hukuman yang mereka jalani. Dan lebih dari itu, mereka melaporkan sosok Aib serta Dede yang diduga memberikan kesaksian palsu yang mana akhirnya membuat mereka dipenjara. Kita berkepentingan bahwa 7 orang terpidana yang masih mendekam di penjara harus punya jalan untuk keluar. Kan? Jalan untuk keluar karena mereka, kalau saya sih sudah menyampaikan, diyakini tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan dan didakwakan. Sejak awal, kesaksian Aib pada malam hari itu dipertanyakan. Menurutnya, Peggy pada malam hari itu berada di lokasi kejadian beserta 6 pelaku lainnya. Hanya saja, Saka Tatal tak ia lihat menjadi bagian dari peristiwa itu. Namun sayangnya, kesaksian Aib dipakai polisi untuk memproses kasus ini, bahkan hingga pengadilan, sampai dibacakannya vonis hukuman. Salah satu hal yang membuat kasus ini akan sampai pada ujung keadilan ialah soal CCTV yang ada di lokasi kejadian. Tim CSIR TV mencoba menelusuri CCTV yang ada di beberapa titik, di antaranya berada di pertigaan Jalan Raya Talun, pada sebuah minimarket, serta di depan sebuah komplek perumahan. Kami mendapatkan konfirmasi jika sebenarnya CCTV ini telah dicek oleh para penyidik, terkhusus oleh Ibtu Rudiana selaku ayah korban. Ada nggak polisi yang sempat datang ke sini untuk mencoba memeriksa gitu, Pak? Waktu itu sih katanya ada, bapaknya si Mas Rizky atau Mas Eki, ya cuma ngecek dalam arti karena katanya ada kejanggalan gitu loh. Diyakini bukan suatu kecelakaan gitu loh. Terus apa? Dapat nggak? Kurang tahu itu, waktu itu bukan saya yang jaga sih Pak, jadi paling kurang tahu juga sih. Buka CCTV-nya udah. Sama handphone. Kenapa saya keras mengatakan buka CCTV dan handphone? Sudah tertuang di putusan pengadilan. Kan gini, keterangan 2 saksi Pak Dodi Irwanto dengan Pak Gugum Gumilar yang anggota polisi ya, yang timnya Rudiana itu ya, mengaku telah mengecek CCTV di lokasi kejadian. Namun belum dibuka. Kalau kalimatnya namun belum dibuka berarti CCTV-nya ada. Saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Ibtu Rudiana juga termasuk bagian yang harus di-cross-check ulang dalam penyidikan kasus pembunuhan Vina. Hingga sejauh ini, Ibtu Rudiana diduga melanggar 4 kode etik kepolisian, di mana ia menjadi bagian dalam upaya penyelidikan kasus anaknya sendiri, bahkan ketika ia masih berada di satuan narkoba, bukan di satuan reserse kriminal. Namun sayang, polisi mengklaim jika Ibtu Rudiana yang saat itu telah diperiksa Propam dinyatakan tak melanggar etik sebagai orang tua korban. Rudiana ini tidak mengetahui di lokasi, tidak berada di lokasi. Kok bisa menjawab adapun pelaku itu adalah? Ya, segitu tidak tertangkap tangannya Rudiana mengamankan itu kan 3 hari. Harusnya dilakukan oleh penyidik setelah ada bukti permulaan penangkapan itu. Ini tidak, belum lapor, belum ada bukti permulaan, kok udah ditangkapi. Segitu melanggar KUHAP-nya, segitu memberikan keterangan palsunya, tapi anehnya Kadif Humas Polri Pak Irjen Sandi Nugroho
ketika mengumumkan hasil pemeriksaan Pak Rudiana oleh Irwasum dan Propam, katanya tidak ada pelanggaran. Itu yang membuat saya menyimpulkan tadi Rudiana ini dilindungi. Kasus Vina yang tadinya nampak mendapat secercah cahaya, kini justru meredup. Seiring dengan semakin banyaknya pertanyaan yang tak kunjung mendapatkan titik terang. Entah sampai kapan keluarga Vina harus mendapatkan jawaban dari misteri kematian anaknya. Tim Liputan untuk CSI RTV. Kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga kini masih menjadi misteri. Siapa tokohnya serta seperti apa kronologi sebenarnya masih menjadi tanda tanya besar. Bisakah polisi kembali membuka rekaman CCTV demi mencari jawaban pasti? Serta bisakah polisi membuka rekam jejak data seluler agar sosok pelaku tak hanya sekedar imajiner? Saya Ezra Hadianto. Sampai jumpa.